Sebuah penelitian di tahun 2015 menyebut Indonesia sebagai negara kedua penghasil sampah plastik terbesar di dunia setelah Tiongkok. Indonesia darurat sampah plastik dan itu ternyata terjadi beberapa tahun dari sebelum tahun ini. Sampah plastik menjadi masalah yang tak kunjung usai di berbagai negara dunia, tak terkecuali di Indonesia. Satu negara, apalagi dan Indonesia merupakan salah satu, ini bukan kebanggaan ya, penyumbang sampah terbesar di dunia dan sudah sering sekali. Yang mempengaruhi rantai makanan. Bagaimana prosesnya ini? Video sebelumnya merupakan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan akibat sampah yang ada di daerah sekitar tempat tinggal saya. Sampah-sampah di sini didominasi oleh bungkusan dari produk-produk FMCG atau Fast Moving Consumer Goods, atau bahasa lainnya adalah produk-produk yang memiliki perputaran produksi dengan cepat. Produksi ini erat kaitannya dengan konsumsi kehidupan kita sehari-hari seperti perlengkapan mandi dan produk-produk makanan minuman. Di Indonesia, produk-produk FMCG ini laris banget dan mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Tapi konsekuensinya, pertumbuhan sampahnya pun juga ikut naik. Sampah plastik ini urusannya panjang banget. Kantong kresek seperti ini jika terbuang ke tanah, dia tak akan terurai dan akan mengganggu tanaman. Jika dibuang ke saluran air, karena tak mudah terurai juga, dia lama-lama akan terkumpul dan ikut menjadi penyebab banjir. Jika dia terbuang ke laut, dia juga tidak akan terurai dan hanya menjadi mikroplastik, yaitu potongan-potongan kecil yang kurang dari 5 mm. Menurut World Economic Forum dalam The New Plastic Economy, Rethinking the Future of Plastics, pada tahun 2050, jika kita tidak berubah, jumlah mikroplastik di lautan akan lebih banyak daripada ikan. Padahal di masa depan, setelah hutan dihabisi, sumber protein kita akan tergantung ke laut. Selain plastik, ada sampah baru yang sering kita temukan akhir-akhir ini, yaitu sampah masker sekali pakai. Setelah tahu bahayanya sampah plastik, kita harus sadar bahwa pola konsumsi kita juga mesti berubah. Tinggal gimana kitanya dan korporasi ini mau beradaptasi dengan layanan produknya dan juga regulasi pemerintah yang ketat terhadap produk FMCG. Contoh nih, di berbagai negara, produsen harus bertanggung jawab pada kemasannya. Misalnya di Amerika atau Belanda, mereka harus punya sistem menarik kemasan botol atau kaleng agar tidak berkeliaran menjadi sampah. Maka di supermarket atau swalayan ada mesin pengumpul botol plastik atau kaleng dan bisa ditukar dengan kupon atau uang. Itulah kenapa tadi saya sebut regulasi, jadi tanggung jawabnya nggak cuma di satu atau dua pihak, tapi di semuanya. Soalnya selain sampah yang numpuk di daerah tempat tinggal saya, sampah yang kita hasilkan itu akan bermuara ke pesisir laut, yang sudah pasti merusak lingkungan. Selain itu juga jelas dampaknya di kehidupan masyarakat pesisir kota.